Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi di channel saya. Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat tips tentang sebuah perbaikan motor. Simak terus, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman, sesuai di thumbnail, di sini ada sebuah busi, dan untuk businya ini barusan saya beli. Untuk kondisi dari busi ini, bentuknya ulurnya lebih panjang. Ini banyak digunakan untuk jenis motor sekarang, dan ada beberapa hal yang sebelum saya pasang di motor. Di sini saya setel celahnya di sekitaran 0,9 mm, dan di sini tentunya kode busi yang saya gunakan adalah U27 EPR9. Ini saya gunakan untuk sebuah penggantian busi di motor. Dan di sini ada beberapa bagian yang perlu saya lakukan pengecekan, terutama untuk percikan businya sini supaya hasilnya lebih maksimal saat penggantian dari busi yang baru, karena yang lama sudah mulai merah atau timbul masalah saat digunakan di motor. Dan untuk kondisi ini dalam kondisi bagus, businya percikannya lebih kuat, dan tentunya hasil tenaga motor lebih maksimal. Jadi saat digunakan di motor, ada bagian yang menaikkan output percikan businya di bagian sini, yaitu sebuah parts dari komponen motor, yaitu coil. Dan di coil ini terdapat bagian input atau masuknya arus dari sebuah sinyal atau komponen elektronik, yaitu sebuah komponen elektronik dari rangkaian di dalam kelistrikan motor, yaitu sebuah CDI. Oke. Ini sebuah CDI dari motor Vario lama yang bentuknya lebih besar dari CDI pada umumnya. Oke, ini. Dan karena di sini untuk kondisi atau jenis CDI ini adalah CDI DC yang menggunakan arus dari aki yang ada komponen di dalamnya seperti ini, dimana saat dikunci kontak on, ada arus dari aki sekitaran 12 volt. Kemudian saat di kontak on, ini saat dinyalakan, di sini masuk 12 volt, mungkin 12,4 volt. Kemudian masuk ke bagian kapasitor ini untuk menyetabilkan arus yang ada pada rangkaian di komponen ini, supaya nanti tidak ngedrop atau naik turun dari voltasenya, sehingga saat digunakan juga tidak mengganggu kinerja dari sebuah pengapian di motor. Dan di sini ada sebuah rangkaian atau komponen seperti ini yang hitam kuning atau trafo yang bentuknya sangat kecil sekali, dimana untuk motor karburator ini diperlukan output yang sangat besar sekali. Jadi coil ini akan berfungsi atau bekerja di motor jika kondisi voltase dari input di coilnya ini sudah di atas 220 volt AC. Jadi di sini dibutuhkan sebuah inverter penaik tegangan, di mana sebelumnya ini 12 volt, kemudian masuk ke rangkaian dari inverter sebuah trafo seperti ini, kemudian ada getaran elektronik sehingga terjadi induksi di trafonya ini. Selanjutnya terjadi output tegangan dari 12 volt ke 220 volt AC. Ke 220 volt AC disimpan di kapasitor seperti ini, kapasitor non polar atau kapasitor tidak berkutub positif dan negatif. Dan di sini untuk kodenya adalah 105J atau 1 mikrofarad.
atau lebih besar sedikit 115J 1 mikrofarad. Oke, ini. Dan saat dinyalakan motornya, di dalam magnet motor ini ada beberapa komponen, yaitu spool pengisian masuk ke dalam kiprok atau regulator, kemudian disearahkan ke aki supaya bisa masuk atau bisa disimpan di aki. Jadi saat digunakan, motor ini akan melakukan pengisian pada aki sebesar 14,5 volt maksimalnya pada semua motor sekarang, baik motor karburator maupun injeksi di 14,5 volt. Oke, saat terjadi perputaran mesin dan saat kondisi motor ini berputar, di sini ada magnet, ada tonjolan kotak atau disebut pick up. Ini akan melewati dari sebuah pulser. Oke, di bagian ujungnya sini ini ada pulser. Di pulser ini akan terjadi sinyal waktu pengapian saat dilewati pick up, karena di sini ada gulungan atau lilitan kawat. Jadi saat dilalui tonjolan pick up di bagian ujung pulsernya sini akan tercipta sebuah voltase kecil AC 0,7 volt yang memicu rangkaian dari SCR di CD-nya ini akan bagian gate akan membuka. Jadi arus yang tersimpan pada kapasitor di sini, kapasitor AC ini akan mengalir dari ground kemudian ke kumparan primer, kumparan di dalam coil ini. Oke, kemudian arus mengalir dari kapasitor ini ke input coil, kemudian melalui lilitan, kemudian ke ground, sehingga terjadi induksi pada bagian di kumparan sekunder atau kumparan kedua di bagian ground menuju output ke kabel busi, sehingga di 220 volt ini bagian input akan keluar ke kabel busi sebesar 10.000 volt di ujung businya sini. Oke, ini untuk motor yang karburator. Dan di sini untuk selanjutnya berbeda sekali untuk motor yang injeksi. Jadi untuk motor injeksi ini dikerjakan atau bekerja dengan menggunakan ECU tetapi tidak menggunakan CDI, di mana fungsi dan cara kerjanya mungkin sama. Jadi di sini mengatur sinyal bekerjanya sebuah pengapian di motor, mengatur input yang masuk ke coilnya sini, arusnya masuk, dan seberapa lama atau berapa waktu pengapian pada motor ini berlangsung ke ujung businya sini. Oke, ini untuk motor injeksi biasanya tidak memakai CDI. Untuk inverternya juga tidak memakai inverter atau trafo seperti ini. Jadi induksinya langsung ke di dalam coilnya sini. Oke, seperti ini, seperti sebuah sistem pengapian TCI, jadi menggunakan transistor di bagian ECU-nya sini. Ini katakanlah ECU. Jadi tidak ada inverter yang ada pada rangkaian di dalam ECU-nya yang bisa mengganggu kinerja atau sinyal-sinyal pada sensor-sensor di ECU-nya. Oke, seperti ini yang telah pernah saya baca tentang artikel dari sebuah pengapian di motor yang injeksi. Jadi sistem pengapiannya atau induksinya tidak kenaikan tegangannya tidak di ECU-nya tetapi langsung di coilnya. Oke, karena di dalam coil sebuah pengapian motor injeksi ini ada dua, antara input dan output. Di bagian sini di bagian coilnya ada kabel input 2 buah. Ini ada perbedaan dari sebuah coil di motor injeksi dan karburator. Oke teman, dan untuk motor injeksi sendiri di sini sangat sensitif sekali untuk sebuah sistem pengisian maupun kelistrikan maupun sensor-sensor lainnya. Jadi di sini
sudah saya bersihkan dari bagian komponen motor injeksi. Oke, saya ambil dulu. Oke, di sini ada sebuah throttle body atau di motor karburator ini sebuah karburator. Oke, dan fungsi dan cara kerjanya sama, tetapi di sini berbeda dari bagian-bagian di dalamnya sini. Oke, ini untuk pertama angin masuk dari filter udara ke dalam mesin, dan di sini diatur oleh putaran kabel gas seperti ini. Seperti ini putaran kabel gas. Oke, ini saat diputar anginnya masuk lebih besar seperti ini, dan di bagian kabel gas ini ada sebuah sensor, yaitu sensor TPS, Throttle Position Sensor, atau mengatur jumlah sudut atau berapa derajat atau berapa restansi dari TPS ini saat diputar di kabel gasnya. Jadi di sini sangat berpengaruh sekali terhadap tarikan motor. Jika mengalami masalah pada sensor ini saat diukur menggunakan AVO digital sekitar 20K, ini harus benar-benar terurut nomor angkanya saat diputar gasnya seperti ini. Nilai dari restansinya tidak boleh langsung tinggi maupun langsung terputus ke 0, jadi harus berurutan dari 1, 2, 3 sampai 10 dan sebaliknya. Oke teman, dan di bagian lain di sini ada sensor jok. Kalau di motor karburator ini jok, dan berfungsi memancing masuknya BBM lebih besar dan menutup udara yang masuk ke dalam mesin ini lebih sedikit. Oke, karena untuk motor injeksi ini sistem masuknya bahan bakar menggunakan injektor, tidak menggunakan mangkok penampung bensin pada motor karburator. Jadi di sini diatur oleh semua aktivitas dari penyemprotan BBM ini diatur oleh sebuah injektor. Oke teman, dan di bagian lain, di bagian sini sebuah throttle body. Di sini ini motor yang saya gunakan punyanya Vario 150. Di bagian sini ada lubang. Oke. Dan untuk komponennya atau partnya seperti ini. Ada, kalau dilihat dari atas seperti obeng plus, dan jika dibuka posisinya seperti ini untuk di dalamnya. Dan di sini sudah saya bersihkan, ada drat, kemudian ada lubang 3 buah di ujungnya sini. Ini harus tidak boleh buntu oleh kotoran, dan di sini juga. Ini karena sudah saya bersihkan, normalnya seperti ini untuk kondisinya, dan saya akan coba pasang untuk di bagian sini. Ini saat saya pasang, saya putar mentok. Ini sama seperti setelan angin-angin pada motor karburator, putar mentok seperti ini. Kemudian sudah mentok ringan, kemudian dikurangi 1,5 putaran. Seperti ini. Untuk hasil yang lebih maksimal bisa dilakukan saat pemasangan di motor. Untuk menurunkan putaran mesin saat stasioner, kabel putaran gasnya atau handle gasnya dilepas. Ini untuk ke kanan, ini menurunkan putaran mesin, dan jika terlalu rendah atau sering mati sendiri, ini diputar ke kiri untuk menaikkan sedikit. Oke teman, dan saya akan memasang bagian ini. Oke, di sini ada karet. Ini. Oke, karet seal sebagai penyekat antara udara luar di sini dengan udara yang masuk ke mesin melalui sebuah katup kupu-kupu bulat seperti koin. Jadi ini udara yang di sini sama udara yang di luar ruangan ini akan terhalang atau harus masuk pada bagian valve kupu-kupu atau skep dari kabel gas. Oke,
Ini saat diputar gasnya ini akan masuk lebih banyak. Ini saya pasang. Oke, jadi saat diputar gas ini angin yang masuk lebih banyak karena di sini ada sinyal ke ECU. Oke, katakanlah seperti ini, sinyal ke ECU. Kemudian karena di sini ada nilai resonansi berbeda atau kenaikan nilainya, sehingga injektor yang ada pada bagian di sini, oke, adalah sebuah sambungan dari input manifold yang ke mesin. Oke, di bagian sini. Oke, saat dipasang seperti ini, jadi di sini udara masuk, kemudian ada sinyal. Oke, ini injektor yang menyemprotkan BBM langsung ke ruang bakar. Di sini ada soket atau kabel 2. Ini sinyal dari ECU. Dari ECU di motor injeksi mengatur seberapa lama atau seberapa lebar di dalam injektornya ini akan membuka katupnya, sehingga penyemprotan BBM di ujung injektornya ini sesuai dengan kebutuhan yang ada pada mesin. Oke, di dalam pembakaran mesin. Oke, jadi penyemprotannya mungkin lebih lama atau lebih lebar, atau mungkin cuman sebentar atau sedikit seperti ini. Oke, dan di sini untuk injektor ini sangat berpengaruh sekali, atau tergantung dari bagian sensor TPS-nya ini. Jadi sinyal ini mengatur ECU supaya di injektor yang di kerangkaian kabel yang menuju kabel injektor ini akan mengatur seberapa besar sinyal yang diharuskan atau seberapa lama injektor ini membuka menyemprotkan BBM ke dalam ruang mesin. Jadi di sini adalah yang mengatur sebuah sistem jumlah BBM yang masuk ke dalam mesin sebuah motor injeksi adalah dari sensor TPS seperti ini. Dan ada bagian lain, mungkin sensor temperatur mesin atau sensor oli, sensor suhu atau sensor air. Oke, dan banyak sekali untuk sensornya di motor injeksi. Ini ada yang paling simpel adalah seperti motor bead karburator. Ini sensor TPS, sensor choke, kemudian injektor, sensor temperatur oli. Dan untuk motor vario ini ada sensor lain atau sensor dari sensor dari radiatornya atau temperatur cairan radiator. Jadi di sini saling mendukung antara satu dan yang lainnya, di mana suhu mesin ini akan berpengaruh terhadap penyemprotan BBM, dan perputaran gasnya ini juga berpengaruh jika kondisi sensor TPS ini bermasalah. Ini bisa menyebabkan busi ini boros, oke, percikan busi boros, pembakaran di mesinnya itu boros, busi menjadi hitam. Oke, mungkin percikan businya akan terganggu seperti berbet-berbet, dan busi menjadi hitam karena tidak terjadinya pembakaran ke semua bagian di dalam ruang bakar. Oke teman, dan di sini saya akan pasang posisinya saat digunakan di motor. Oke, untuk posisinya seperti ini. Ini ada karet dan bagian injektornya seperti ini. Untuk vario 150, vario 125. Untuk motor injeksi, oke, ini hampir sama untuk jenis, kebetulan jenis Honda. Sebentar. Oke, baut 8. Saya akan keraskan bautnya. Sebelah kanan sedikit, sebelah kiri. Ini.
Oke, sip. Oke, seperti ini. Oke teman, dan untuk yang lainnya, untuk motor injeksi mungkin ada beberapa bagian yang berpengaruh sekali terhadap tarikan motor. Mungkin untuk sebelumnya, karena di sini untuk businya motor injeksi ini, motor yang saya gunakan untuk businya warnanya seperti ini. Ini agak keputihan atau terlalu irit, mungkin tersendat-sendat, jadi kayak BBM-nya ini boros, tidak ada pembakaran, dan di sini sangat putih sekali atau terjadi irit, banyaknya udara yang masuk. Jadi di sini saya cek beberapa bagian, kebetulan untuk bagian lain ini sangat mudah sekali untuk dilakukan pengecekan pada sebuah motor, yaitu bagian yang terluar karena total body ini, bagian gas ini, yaitu sebuah filter udara. Oke, di bagian sini ini sebuah filter udara dari motor yang saya gunakan. Oke, filter udara seperti ini. Ini tadinya sudah saya bersihkan pakai BBM dan tekanan angin. Oke, setelah saya bersihkan, di sini tadi buntu, banyak kotoran berdebu. Oke, yang mempengaruhi dari masuknya udara masuk ke dalam filternya, kemudian masuk ke sini. Ini mungkin sangat sedikit sekali, jadi saat digas penuh juga akan seperti kehabisan udara atau tersendat-sendat, karena BBM yang masuk ini harus serasi antara udara dan udara yang masuk harus sesuai atau lebih banyak. Jika terjadi buntu seperti ini, akan terjadi vakum di ruangan sini, sehingga motor ini kekurangan oksigen saat melakukan pembakaran di dalam mesin. Walaupun injektornya ini penyemprotannya normal sesuai dengan sensor TPS yang bekerja saat diputar gasnya. Seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat tips dari sebuah perbaikan atau servis di motor injeksi. Jadi untuk solusinya di sini kita bisa mengecek dari warna kabel businya ini, apakah merah pada ujungnya sini. Di sini sudah saya pastikan merah karena tersendat-sendat dan waktunya sudah ganti. Saya ganti yang baru untuk kodenya U27. U27, dan saat melakukan servis atau pengecekan lain di sensor TPS ini juga bermasalah. Ini jarang sekali, tetapi ada yang bermasalah mungkin saat diputar gasnya. Ini biasanya untuk sensor TPS ini saat digunakan di motor, saat digas penuh atau motor ini dalam keadaan menanjak, ini tenaganya pada motor akan menurun atau kondisi motornya ini mungkin terasa mundur atau tenaga dari motor ini terganggu atau berbet-berbet. Ini juga dari sensor TPS, BBM menjadi boros. Ini juga dari sensor TPS yang mulai bermasalah. Dan untuk hal yang paling mudah dilakukan pengecekan adalah melihat dari filter udaranya. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat tips perawatan dari sebuah motor injeksi. Salam sukses, salam berkarya. Dan untuk pemasangannya di bagian sini untuk throttle bodinya, ini selang injektornya, dan di sini ada tangki dari pompa injektornya. Untuk tekanannya, karena di sini saya belum mempunyai alatnya, untuk tekanan di selang injektornya ini 40 PSI. Karena untuk injektor ini yang masuk ke ruang bakar ini menggunakan selang yang bertekanan tinggi. Terima kasih, salam sukses, salam berkarya, salam otomotif.